Shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Kita percaya dan sungguh-sungguh yakin kasih dan kemurahan yang begitu luar biasa melimpah atas kehidupan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kita lebih lagi dan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Oh, glory, glory, haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Ampuni akan segala kesalahan kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau Allah yang luar biasa mengurapi kami. Ampuni kami dari hari kemarin sampai pada hari ini Tuhan. Bersihkan dan kuduskan kami, layakkan kami di hadirat. Kami rindu lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Engkau. Menyembahmu Tuhan, meninggikan Engkau, mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Karena Engkau ajaib dan besar. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu bersama-sama di dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
Raja segala raja, ku tinggikan Engkau. Haleluya, hanya nama Yesus ku angkat tinggi puji-Mu. Haleluya, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan Engkau. Haleluya, hanya nama-Mu Tuhan. Ku bersujud padamu dan menyembah-Mu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersorak bagi Allah kita yang ajaib dan besar. Mari memuji kebesaran Dia, Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Larabayan tanah kana larabayan tasyando. Glory, 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 glory. Ajaib, sungguh besar. Haleluya, kami memuliakan-Mu Tuhan. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya, larabayan tasyando. Glory, glory, glory. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau, ku masyurkan nama-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan, buat segala keajaiban-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Glory. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Syukur, syukur hanya bagi-Mu. Syukur, syukur hanya bagi-Mu. Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang begitu ajaib dan luar biasa. Tak henti-hentinya mulut bibir kami memuliakan Engkau. Tak henti-hentinya mulut bibir kami mengeluh-elukan nama-Mu yang besar, yang ajaib dan perkasa Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Karena nama-Mu nama di atas segala nama yang layak kami agungkan, layak kami sembah, layak kami muliakan hanya Engkau, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, urapan-Mu yang dahsyat dan luar biasa mengurapi akan setiap kami. Bersama-sama kami meninggikan Engkau dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Saat pagi hari ini kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang ajaib. Kami akan mengagungkan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami percaya urapan-Mu yang dahsyat dan luar biasa mengurapi kami. Sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu mengalir atas kami lebih lagi dan lebih lagi. Kami siap berikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama. Kita akan memuji nama Allah kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Allah di atas segala nama. Engkau Tuhan Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Glory bagi Engkau Tuhan. Kita berkesudahan kasih
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, hanya Engkau Tuhan, sungguh amat baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lama, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, glory bagi Engkau Tuhan. Nama-Mu kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Rasa dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku perkara, haleluya, melakukan perkara yang luar biasa. Bersama
biasa. Layak kita tinggikan dan kita agungkan. Amin. Glory bagi Engkau Tuhan. Dari hari ke hari hidup kami selalu dilimpahi akan berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Glory bagi Engkau Tuhan. Engkau luar biasa. Kami selalu mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah batalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku, pegang erat tanganku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati untuk memberikan taburan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, Allah kami yang perkasa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan roti bagi kami untuk kami makan. Maka Engkau Allah juga memberikan benih bagi kami untuk kami tabur. Maka dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Bapa di surga, hari ini kami memberikan taburan kami dengan penuh sukacita. Sehingga dalam ladang pekerjaan Tuhan boleh diberkati. Di dalam Yesus Kristus Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan bersukacita. Karena kemuliaan Allah melingkupi atas kami semua. Dan berkat-berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Sehingga seluruh kehidupan kami tidak akan pernah berkekurangan. Karena kelimpahan terjadi. Karena Yesus Kristus Tuhan, pemelihara seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami memberi persepuluhan kepunyaan-Mu. Bapa, diberkati tangan-tangan yang mengembalikan kepunyaan Bapa. Dan Kau membukakan tingkat-tingkat langit atas kami semua. Dan berkat melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga segala kehidupan kami melimpah. Oleh karena kasih anugerah Allah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Bapa, kami boleh menabur hari ini. Haleluya. Amin.
Glory bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala karya-karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Hidup kami Kau limpahkan akan segala sesuatu. Hidup kami Engkau menuntun lebih lagi dan lebih lagi dari kemuliaan kepada kemuliaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami rindu lebih lagi, mengerti lebih lagi. Hikmat dan wahyu-Mu Kau limpahkan atas kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kebaikan-Mu dahsyat atas hidup kami. Oh, kami mengagungkan-Mu.
dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Begitu Engkau menyertai kami Tuhan, sungguh luar biasa. Kami memuja-Mu, kami meninggikan Engkau karena kesetiaan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu atas hidup kami. Perlindungan-Mu membuat kami merasa nyaman. Kasih-Mu besar atas kami Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Syukur, syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kebenaran akan memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang berfirman, maka semuanya jadi. Engkau mengatakan sesuatu, maka semuanya akan dilahirkan baru. Engkau menjadikan sesuatunya indah pada waktunya. Dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang yang sangat terkenal di dunia, seorang yang sangat kaya, seorang sangat begitu luar biasa pernah berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia di bawah matahari ini. Dia berkata tidak sesuatu yang baru. Orang itu bernama Raja Salomo sendiri. Ketika Raja Salomo berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Apa yang dikatakan oleh Salomo ini, dia adalah seorang yang paling berhikmat, paling baik, paling dikagumi. Tetapi dia berkata bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jadi kalau kita renungkan, sepertinya tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya diulang begitu rupa saja. Ya, model apapun juga diulang, cara apapun juga diulang. Ya, peristiwa seperti hari-hari ini sepertinya sudah ada ulangan dari berapa abad, berapa tahun yang lalu yang bisa menggambarkan akan banyak orang. Tetapi di dalam Tuhan pasti ada sesuatu yang baru. Hari ini kita belajar hal yang baru di dalam Tuhan. Karena Salomo berkata, tidak ada sesuatu yang baru, satu pun tidak ada yang baru. Ketika dia menikmati hidup, menikmati kekayaan, membuat amsal, sajak, dan tentang segala orang yang datang kepada dia. Dia tahu semua hal yang ada sepertinya. Tapi dia berkata, tidak sesuatu yang baru. Tapi firman Tuhan berkata, ada sesuatu yang baru. Tuhan berkata, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti ada sesuatu yang baru. Yang baru itu yang mana? Ciptaan baru itu yang baru. Orang yang diciptakan baru oleh Tuhan, apa yang diciptakan? Rohnya baru. Ketika kemarin minggu lalu kita bicara tentang kelahiran baru, ketika roh Allah bersatu dengan roh kita dan menggumpal menjadi satu roh, melahirkan roh yang baru, itu manusia baru. Itu yang baru.
Orang lahir baru itu baru, jadi ciptaan baru, itu sungguh-sungguh baru, bukan yang lama. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Galatia 6 ayat yang ke-15 berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Oh, luar biasa sekali. Berarti baru ke hidup kita, berarti ketika kita dilahirkan baru, ketika kita menjadi ciptaan yang baru, baru ada artinya hidup. Mengapa hidup lama kita tidak punya arti? Ya memang enggak ada. Karena Salomo sudah berkata bahwa tidak ada satu yang baru. Kalau yang baru itu orang cepat bosan, cepat lama, cepat ya enggak enak lah gitu ya. Tetapi kalau sesuatu yang baru akan terjadi, itu akan sangat berarti dalam hidup kita. Yang baru itu dia akan hidup di atas matahari namanya. Artinya dia hidup di alam roh yang ada. Yohanes pasal 3 ayat 31 berkata, siapa yang datang dari atas adalah dari atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dengan bahasa bumi. Siapa yang mendatang dari surga adalah di atas semuanya. Orang yang lahir baru itu didatangkan dari atas karena Roh Kudus yang menyatu dalam diri manusia, dalam roh manusia sehingga menjadi ciptaan yang baru. Dia adalah dikatakan bukan dari bumi lagi, tetapi berasal dari atas, dari surga, di atas semuanya. Orang yang lahir baru jadi ciptaan baru, dia akan hidup di alam rohani yang ada. Bumi itu alam jasmani yang ada. Dan bumi itu hanya sebentar juga. Ketika kita hidup di bumi saja, hidup dengan ada di bumi, tidak ada kehidupan rohani, itulah kehidupan yang lama sebenarnya. Yang akan terus-menerus diulang dan diulang. Tetapi kehidupan di dalam ciptaan yang baru, datang dari surga, dia hidup di dalam alam roh yang ada. Nah, apa yang sebenarnya yang baru dalam hidup kita? Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan ciptaan baru itu seperti apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang lama itu seperti apa? Yang pertama yaitu jiwa kita. Dulu jiwa kita itu dikembangkan atau dihasilkan dari buah pengetahuan baik dan yang jahat. Baik pikiran kita, kehendak kita maupun perasaan kita dilahirkan dari buah pengetahuan baik dan yang jahat yang ada. Ada keinginan baik, tetapi ada juga maksud jahat sesuai kebaikan yang ada. Ada perasaan baik, tapi ada perasaan jahat juga banyak. Ada pikiran yang baik, tapi banyak lagi pikiran yang jahat timbul. Kita dikembangkan dengan pikiran. Akibatnya yang terjadi, jiwa kita dikembangkan oleh buah dari pengetahuan baik dan yang jahat yang ada. Yang baru itu, orang yang baru mempunyai jiwa yang baru. Jiwanya dikembangkan oleh buah roh yang ada. Dikembangkan oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dikembangkan oleh kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Jadi orang yang lahir baru itu jiwanya, hatinya dikembangkan oleh buah roh, bukan oleh buah dari pengetahuan baik dan yang jahat. Sehingga pikirannya bisa ada pikiran damai sejahtera, ada pikiran yang baik, pikiran yang benar yang ada. Sehingga ketika dia juga merasakan sesuatu, dia bisa merasakan akan sukacita dan damai sejahtera dan kasih daripada Allah. Dan ketika dia juga punya kehendak, dia punya kehendak yang menuju kepada kehidupan di dalam Tuhan. Karena tidak ada hukum yang itu. Jadi yang pertama, lahir baru itu orang yang hidup dengan cara yang baru, dengan ciptaan yang baru, mempunyai jiwa yang dikembangkan oleh buah roh itu sendiri. Yang kedua, orang yang hidup dalam ciptaan baru, cara hidupnya akan berubah. Hidup lamanya itu adalah hidup untuk diri sendiri, karena dia egosentris, hidup untuk diri sendiri. Sekarang hidup yang baru, hidup untuk Allah, teosentris yang ada. Nah, dalam hidup yang seperti ini, dia akan berubah. Dia bukan lagi menjadi hamba dunia, tapi hidup sebagai hamba Allah.
melayani akan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana juga tentang kehidupannya? Dulu hidupnya juga hidup dengan kedagingan, dengan hawa nafsu, dengan nafsu jahat dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang dia hidup sebagai manusia roh. Sebenarnya orang lahir barulah, orang ciptaan baru dibilang manusia rohani. Itu terjadi. Kalau dulu itu belum ada kelahiran baru atau mungkin hidup dikembangkan hanya di atas bumi saja, maka hidupnya dikembangkan oleh daging. Ada permusuhan, pertikaian, dan lain sebagainya yang ada. Tapi kemudian ketika kita di ciptaan baru, yang dulu hidupku sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang ada. Yang kedua itu yang pertama, cara hidupnya dan gaya hidupnya yang ada. Yang ketiga, orang yang lahir baru atau hidup di dalam ciptaan baru, arah hidupnya berubah. Dulu arah hidupnya nggak tahu kemana, ya, angin kauh gitu ya, mau barat timur utara, dia nggak tahu kemana jalan hidup yang ada. Kalau ditanya mau jadi apa, ya mau jadi apa terserah saya. Yang penting saya hidup. Tetapi orang yang dilahirkan baru, orang yang diciptakan baru, tujuannya mulia. Dia menjadi pelayan Allah yang maha besar. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi yang ciptaan baru itu tujuan hidupnya jadi mulia, jadi pelayan Allah sebagai seorang imam daripada Allah yang maha tinggi yang ada. Bangsa Israel dipanggil Tuhan. Sebenarnya salah satu panggilan Tuhan, dia bukan hanya di bangsa yang kudus, bangsa yang disayangi, tetapi kerajaan imam yang ada. Tapi itu gagal yang ada karena mereka tidak bisa diciptakan baru. Tetapi kita sekarang di dalam Kristus Yesus Tuhan memanggil kita bukan hanya orang yang dipilih, bukan hanya orang yang dikuduskan, bukan hanya punya kepunyaan Allah, tetapi kita juga menjadi imamat yang rajani. Imam itu melayani akan Tuhan. Karena dia melayani Tuhan, makanya dia bisa sanggup melayani akan orang lain yang ada. Sebenarnya dalam hidup kita kekristenan, kita tidak melayani orang lain, tapi dahulu melayani Tuhan. Nanti Tuhan kasih jalan kepada kita untuk melayani akan orang lain dengan itu. Jadi orang yang ciptaan baru itu arah hidupnya akan berubah. Kalau dulu hidupnya tanpa arah, sekarang dia memuliakan nama Tuhan karena dia pelayan, karena dia imam dari Allah yang maha tinggi yang ada. Nah, bagaimana tentang kepuasan hidup kita sekarang ini? Kalau kita lihat Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup lama itu tidak akan pernah puas. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata, sekalipun engkau memiliki seisi dunia, tetapi kalau engkau kehilangan nyawamu, maka semuanya akan sia-sia. Artinya orang pun bisa mempunyai seluruh isi dunia ini yang ada. Salomo sendiri berkata dalam Pengkhotbah 2 ayat 10-11 berkata tentang kepuasan akan jerih payahnya yang ada. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan segala jerih payah, lihat, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang itu ada keuntungannya, memang tak ada keuntungannya di bawah matahari. Bayangin Bapak Ibu, Salomo itu kalau dia mau sesuatu bisa ada. Ya. Bisa dikehendaki oleh matanya, mau pergi ke penjuru dunia manapun dia bisa lakukan pada masa itu.
Ataupun mau sukacita, mau apapun juga, mau panggil penari terkenal, pemusik terkenal, apapun yang sangat terkenal, dia bisa lakukan untuk menyenangkan akan hati sukacita. Tapi dia berkata, jerih payah itu suatu hari sia-sia. Pekerjaan tangannya menjadi sia-sia. Segala usahanya kulakukan katanya dengan jerih payahnya sia-sia. Rupanya kehidupan yang lama dengan kekuatan kita, dengan jerih payah kita, suatu hari kita bisa berkata segala sesuatunya akan sia-sia. Jerih payah usaha manusia membawa titik di mana ada kesia-siaan yang ada. Orang bisa memiliki kekayaan yang banyak, orang bisa memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, orang bisa memiliki segala-galanya. Tapi ada titik di mana bahwa segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Kepuasan tidak bisa ditemukan dalam jerih payah secara manusia yang ada. Kita bisa memuaskan diri kita dengan makan yang banyak, minum yang luar biasa, ataupun harta yang banyak, ataupun apapun juga yang ada. Tapi berkata Salomo, orang yang paling hebat di zamannya, ya sampai hari ini pun orang paling hebat, ya karena orang paling berhikmat di muka bumi, berkata, apa yang kuanggap baik, segala sesuatu ada sia-sia. Usaha menjaring angin tidak membawa keuntungan apapun dalam hidup ini. Ya, tapi apa dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita memiliki kepuasan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kepuasan karena ketaatan kita mengikuti Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan sebagai imam, sebagai orang yang mengikut Tuhan, adalah pekerjaan yang kekal dan tidak pernah sia-sia. Hidup kita bukan dipuaskan oleh apa yang kita miliki, tapi hidup kita dipuaskan karena ada Tuhan yang memberikan kita kepuasan itu sendiri. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi hidup kita dalam ketaatan itu kan menghasilkan buah kita itu tetap. Kata yang lain adalah tetap sampai selama-lamanya. Apa yang kita hasilkan dalam ikut Tuhan sebagai orang ciptaan baru tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah kita katakan, aduh sepertinya tidak berguna, tidak beruntung. Tapi Tuhan berkata, orang yang ikut Tuhan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dia akan beruntung dan berhasil. Apakah kita berusaha hari ini dengan jerih payah kita sendiri sampai suatu waktu kita berkata segala sia-sia yang tidak menguntungkan, atau kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, ini hidupku, jadikan aku carangmu, bagian yang bisa menghasilkan buah dalam kerajaan Allah, sehingga buah itu ada dan tetap sampai pada kekekalan. Seorang tuan tidak menjadi sebuah pohon, dia akan menjadi sebuah buah daripada hal itu. Pohon itu bisa banyak menghasilkan apapun juga, tapi pohon akan menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi buah yang baik, yang dihasilkan ketika kita ikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika di imam Allah, dari panggilan hidup kita, bahwa Tuhan berkata, engkau menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi, kita bisa hidup ini memilih sebenarnya, mau tetap hidup yang lama, yang suatu hari kita bisa berkata, bahwa segala sesuatu tidak ada yang baru. Dengan usaha kita bisa berkata, segala sesuatu kan sia-sia yang ada. Atau kita bisa memilih di ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu sungguh, yang baru sudah datang. Yang berarti, yang dimana kita dibuat oleh Tuhan, hidup secara rohani oleh Tuhan. Jadi hidup ini bisa kita memilih dengan berkata, Tuhan ini aku, ini hidupku. Biar kau tinggal dalamku, jadikan aku sebagai ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Biar mulai sekarang, hiduplah sebagai ciptaan yang baru. Jiwa dikembangkan oleh buah roh dengan cara hidup yang diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga hidup sebagai seorang imamat yang rajani. Biar hidup kita dipuaskan oleh Tuhan. Seperti taman yang diairi dengan baik-baik oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita responkan firman Tuhan ini dengan doa dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu yang ada di rumah,
taruh tangan kanan di dada Bapak Ibu, dan mari kita akan berdoa. Yang main musik bisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari tempat kau ada hari ini, mari kau berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman di ciptaan baru itu yang ada artinya. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Haleluya, haleluya. Jiwa merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kehadiranmu. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kehadiranmu. Yesusku, Yesus kau yang ku cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Hari berganti, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku melayanimu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Oh Yesusku, Yesus kau yang ku cinta, haleluya, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya menjadi ciptaan baru itu yang berarti dalam hidup ini. Hidup kami yang lama itu sudah sia-sia. Hidup yang penuh dengan keegoisan. Hidup untuk diri sendiri. Hidup yang dikembangkan hanya oleh buah pengetahuan baik yang sehat. Suatu hari itu akan sudah sia-sia. Seperti itu yang Tuhan katakan. Tapi Engkau datang supaya kami hidup, dan punya hidup dalam segala kelimpahan. Masa kami mengucap syukur Tuhan, karena kami ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami membuka hidup kami bagi Tuhan, mengizinkan Roh Kudus dengan sepenuhnya untuk mengembangkan akan jiwa kami, akan hati kami, sehingga dikembangkan oleh buah Roh. Untuk mengizinkan Roh Kudus memimpin kami, hidup kami yang ada, supaya itu bisa melayani Tuhan dengan baik. Untuk memimpin kami di imamat yang rajani, sebuah kerajaan imam yang melayani raja segala raja, Tuhan segala Tuhan yang ada. Kami mengizinkan Roh Kudus juga dalam hidup ini memberi kami kepuasan. Karena Kau sendiri berfirman ya Tuhan, hidup kami yang ada, hidup yang dipuaskan seperti taman yang diairi dengan baik-baik oleh Tuhan, tidak akan pernah kering. Pohon hidup kami yang ada tidak akan pernah layu daunnya, dan pada musimnya akan berbuah. Terima kasih bersama pekerjaan kami,
buat kehidupan kekal dalam hidup ini. Karena Kau berfirman ya Tuhan, supaya kami berbuah dan buah kami tetap sampai pada kekekalan yang ada. Terima kasih, diberkatilah setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi yang sakit dari tempat ini, jamah dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Segala sakit penyakit oleh apapun juga dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami berdoa bagi setiap hati yang merasa khawatir, merasa bimbang, merasa Tuhan ketakutan, kecemasan yang ada pada hari-hari ini. Roh Kudus singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angin kehidupan itu mengalir, menyingkirkan akan setiap kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kebimbangan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan memberikan kami kehidupan yang tenang di dalam Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan kami percaya kasih setia Tuhan yang luar biasa mengalir. Kekhawatiran akan hidup, apa yang akan dimakan, minum, pakai, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sumber kehidupan kami adalah Tuhan sendiri. Tuhan sanggup melimpahi kami dengan kebaikan dan mencukupi segala kekurangan kami, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur kasih setia Tuhan yang besar seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, kita datang kepada Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang memimpin, Allah yang memelihara dan melindungi seluruh kehidupan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa surgawi, kami sungguh mengucap syukur bagi kasih anugerah Bapa bagi kami semua. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah pencipta atas kami semua. Engkau Allah pemelihara atas hidup kami semua. Bahkan melindungi kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan oleh kasih anugerah-Mu Bapa, Engkau menjamin keselamatan kekal bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan atas kami. Maka hari ini Bapa, kami sungguh memuji dan menyembah Engkau dalam kesukaan kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus yang ada bersama dengan kami, supaya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, sebab Engkaulah Allah, penguasa surga dan bumi. Kami tahu Bapa, bahwa masa-masa akhir ini ada masa-masa yang berat atas kami semua. Karena kami tahu Bapa, bahwa bumi masa akhir ini dipenuhi dengan segala pencobaan. Oleh karenanya Bapa, kami datang dalam kesungguhan hati kami. Kiranya Engkau melawat bumi, Engkau melawat kehidupan kami semua, sehingga kami terbebas dari kuasa-kuasa sakit penyakit. Kami terbebas dari kuasa penyakit sampar. Karena kami tahu bahwa kemuliaan Allah menyertai kami dan memberikan pembebasan bagi kami atas segala persoalan-persoalan hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah Bapa, juga kami sepakat untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Bagi Bali, pulau yang kami cintai ini. Lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Sehingga Engkau melepaskan bangsa ini dari segala kuasa-kuasa dunia ini. Pengaruh-pengaruh roh-roh dunia. Sehingga bangsa Indonesia, bangsa yang dimerdekakan dari segala pengaruh kuasa-kuasa dunia ini. Dari segala penyakit sampar Bapa, Engkau memerdekakan, Engkau membebaskan kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kekuatan Allah ada bersama dengan kami. Bali diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Roh Allah bekerja atas bangsa ini, sehingga kami memiliki dan menikmati damai sejahtera Allah penuh bagi kami. Demikianlah Bapa, kami bersama-sama untuk berdoa bagi umat-Mu dalam GBI Rumah Doa ini. Supaya pemeliharaan Bapa terus berlanjut dalam kehidupan kami. Seperti janji-Mu Bapa, bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati Bapa seluruh umat-Mu dalam GBI Rumah Doa ini. Berkati seluruh pelayanan kami Tuhan.
sehingga memberi nama kemuliaan bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus Bapa, kami sepakat untuk memohon, beri kami roh hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Engkau lebih lagi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Beri kami roh ketaatan, beri kami roh kesetiaan, roh penundukan diri akan kebenaran-Mu, sehingga kami terus bertumbuh dari kebenaran kepada kebenaran, sehingga pengenalan kami kepada Engkau Bapa disempurnakan, sehingga sesungguhnya kami boleh mencapai kepenuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bagi anak-anak muda-Mu Tuhan, generasi muda gereja-Mu, bagi sekolah minggu yang ada Tuhan, segala tumbuh kembang mereka akan berada dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan perlindungan atas anak-anak kami semua. Engkau memberikan hikmat bagi generasi muda-Mu ini, sehingga semuanya terhindar dari kuasa-kuasa kegelapan, dan mereka sungguh bersukacita dalam pertumbuhan dan perkembangannya di dalam berkat Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bagi hamba-Mu Bapak Petra Pritleman, Engkau yang memberi tanggung jawab atas umat-Mu di sini, sehingga pemeliharaan-Mu sempurna atasnya. Roh hikmat dan wahyu Tuhan turun atasnya, sehingga pelayanannya diberkati Tuhan. Dan kami semua bersama-sama bertumbuh untuk duduk bersama di dalam Yesus Tuhan, untuk mendengar pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, Roh penolong bagi kami. Kepadamu Bapa, kami berseru hari ini, sehingga berkat ilahi turun bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Kita menaikkan pujian. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan yang ada. Di tempat kita masing-masing kita mengangkat tangan kita dan terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Karena Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di muka bumi ini. Terimalah berkat Tuhan.
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuh yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau seperti di negeri yang dijanjikannya kepadamu. Tuhan menetapkan engkau di umat yang kudus seperti yang dijanjikannya kepadamu. Dan Tuhan akan menyatakan kemurahan Allah sehingga bangsa di bumi akan melihat nama Tuhan dimuliakan atas seluruh kehidupanmu. Tuhan akan melimpahi kau dengan kebaikan dan buah kandunganmu dan dalam hasil ternakmu dan segala hasil bumimu. Tuhan membukakan bagimu perbanan yang melimpah ini langit, berikan hujan bagi padamu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau di kepala, bukan di ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa kita, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk ibadah online selama 2 minggu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk warta dan informasi kegiatan dapat saudara akses melalui aplikasi Gereja Betel Indonesia. Ibadah minggu berikutnya akan kami informasikan lebih lanjut. Tuhan Yesus memberkati.